Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Saya Indria Malia Hanifah dari kelas 4A PGMI ingin menjelaskan materi 1 sampai materi 12 Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah dipelajari. Materi pertama membahas deskripsi kata benda. Pengertian kata benda. Kata benda adalah nama dari semua benda dan segala yang dibendakan, baik itu konkret maupun abstrak. Kata benda sering juga disebut sebagai nomina. Fungsi utama dari kata benda adalah sebagai subjek dan objek. Selanjutnya ada pengertian deskripsi. Deskripsi adalah bentuk tulisan yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara rinci dan jelas. Selanjutnya ada perbedaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret merujuk pada objek yang dapat dirasakan melalui panca indera, seperti contohnya meja, buku, rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan kata benda abstrak merujuk pada konsep atau ide yang tidak dapat dirasakan secara langsung, seperti contohnya cinta, kebahagiaan, keadilan, keberanian, dan ketulusan. Selanjutnya ada contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Yang pertama, rendang adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Indonesia. Kedua, terdapat 1.200 macam hewan yang berada di Taman Safari. Selanjutnya ada contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Aku selalu dicari oleh banyak orang. Aku bisa didapat jika kita membacanya. Aku digunakan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Apakah aku? Aku adalah ilmu. Materi kedua yaitu tentang identifikasi diri. Pengertian dari identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Identifikasi diperlukan untuk mengetahui identitas. Tanpa identitas, sulit untuk mengidentifikasi suatu dan mendapatkan informasi yang jelas, tepat, dan akurat. Selanjutnya ada menuliskan nama diri. Nama adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi, membedakan, dan menyebut sesuatu, baik itu orang, tempat, benda, atau bahkan ide. Nama memberikan identitas unik kepada sesuatu, sehingga membedakannya dari yang lain. Selanjutnya ada menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Cara menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan dapat mencakup penggunaan gelar yang mencerminkan hubungan kekerabatan, baik melalui garis keturunan ibu maupun ayah, sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada karakteristik nama diri dan keluarga. Nama menjadi label yang khas bagi setiap makhluk, benda, aktivitas, peristiwa, atau tempat di dunia ini. Nama diri atau nama tempat lahir ada pada setiap dokumen yang memerlukan identitas diri. Selanjutnya ada menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Nama merupakan pemberian orang tua yang diberikan sejak lahir yang sudah tidak dapat dirubah begitu saja kecuali sudah ada kesepakatan tertentu. Pangkat akademik adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan. Pangkat akademik ini memiliki jenjang tingkat dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Pangkat akademik diberikan sesuai dengan jenis pendidikan yang ditempuh. Materi ketiga, kalimat sapaan. Pengertian kalimat dan sapaan. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang menjadi satu bagian utuh dan dapat dipahami maknanya. Sedangkan sapaan adalah suatu bentuk yang digunakan dalam mengawali atau memulai komunikasi dengan seseorang agar lebih menarik perhatian. Pengertian dari kalimat sapaan merupakan sebuah kalimat yang digunakan untuk menegur, menyapa, dan menyebut orang kedua atau orang yang diajak bicara. Tujuannya adalah untuk membuka interaksi atau komunikasi dengan orang lain dan menciptakan suasana yang ramah. Berikutnya ada contoh kalimat sapaan. Selamat pagi, siang, sore. Halo, hai, apa kabar? Selamat datang, salam kenal, salam sejahtera. Selanjutnya ada ciri dari kalimat sapaan. Yang pertama, penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Kedua, sesuai situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Yang keempat, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status.
Dalam menggunakan kalimat sapaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyesuaikan dengan waktu, pagi, siang, atau sore. Kedua, memperhatikan status atau lawan bicara, formal atau non-formal. Tiga, memperhatikan situasi dan konteks percakapan. Empat, menggunakan nada dan intonasi yang bersahabat. Dalam menggunakan kalimat sapaan, ada beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama, menggunakan kalimat sapaan yang terlalu informal untuk situasi yang formal. Yang kedua, menggunakan kalimat sapaan yang terlalu formal untuk situasi yang informal. Ketiga, menggunakan kalimat sapaan yang terkesan mengejek. Selanjutnya materi keempat yaitu dialog, prolog, dan epilog. Pengertian dialog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu cerita atau naskah. Dialog yang baik harus terdengar natural, menghindar kalimat yang terlalu panjang atau formal, dan mencerminkan cara bicara sehari-hari. Berikutnya ada pengertian prolog. Prolog adalah bagian awal dari sebuah cerita, naskah, atau karya sastra yang berfungsi untuk memperkenalkan latar, karakter, dan situasi awal. Prolog yang baik harus mampu menarik perhatian pembaca dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya ada pengertian epilog. Epilog merupakan bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh seorang aktor pada akhir cerita. Epilog yang baik harus memberikan rasa penutupan yang memuaskan bagi pembaca atau penonton, sekaligus memberikan ruang untuk interpretasi dan refleksi lebih lanjut. Secara keseluruhan, prolog, dialog, dan epilog adalah elemen-elemen yang tak terpisahkan dalam membentuk karya sastra yang kuat dan berkesan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran dan signifikasi ketiga elemen ini, kita dapat lebih mengapresiasi keindahan dan kompleksitas karya sastra yang telah diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya materi 5, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Pengertian membaca. Membaca adalah keterampilan bahasa tulis yang bersifat represif, memungkinkan seseorang memperoleh ilmu, pengetahuan, dan pandangan baru, serta meningkatkan daya pikir, pandangan, dan wawasan. Menurut beberapa para ahli, membaca adalah proses memahami pesan tertulis yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi pembaca. Membaca adalah aktivitas aktif yang membutuhkan kerjasama otak, mata, dan konsentrasi. Yang kedua, pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Pembaca yang baik harus tahu dan sadar mengapa mereka membaca, baik untuk mencari informasi atau menikmati bacaan. Pemahaman tujuan membaca adalah kunci keberhasilan. Yang ketiga, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Pemahaman membaca tercapai ketika kita memiliki kosakata yang baik serta keterampilan meringkas dan merangkum. Jenis-jenis membaca. Yang pertama ditinjau dari segi terdengar tidaknya suara pembaca ada pada waktu pembaca. Yang pertama membaca dalam hati, yang kedua membaca bersuara atau nyari. Dilihat dari sudut cakupan bahan bacaan yang dibaca. Yang pertama membaca ekstensif, yang kedua membaca intensif. Selanjutnya dilihat dari tujuan, kedalaman atau levelnya. Membaca literal, membaca kritis, membaca kreatif. Selanjutnya ada pengertian dari membaca petunjuk. Membaca petunjuk adalah proses yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk ini berisi arahan atau cara melakukan suatu hal. Membaca petunjuk ini sangat penting karena dapat membantu dalam menghindari kesalahan penggunaan dan memastikan penggunaan yang aman dan efektif. Tata cara membaca yang baik dan benar. Yang pertama, pilih bacaan yang tepat, atur posisi tubuh yang nyaman, fokus dan konsentrasi, perhatikan cara membaca, gunakan alat bantu membaca, ulangi membaca, catat hal penting. Selanjutnya materi 6 yaitu tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Definisi puisi. Puisi adalah seni mengekspresikan dengan kata-kata yang tersusun dalam ayat-ayat, gambar, fakta, pikiran, perasaan, fantasi yang menerjemahkan pengalaman subjektif atau universal. Selanjutnya ada definisi prosa. Prosa adalah salah satu jenis tulisan yang digunakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, atau informasi secara objektif yang tidak memiliki unsur ritmis. Selanjutnya ada karakteristik dari puisi dan prosa. Karakteristik puisi yang pertama, puisi terdiri dari bait-bait baris. Yang kedua, rima dan ritme. Yang ketiga, gaya bahasa kiasan. Yang keempat, puisi bisa jadi media yang lebih efektif untuk mengkomunikasikan perasaan dan pengalaman. Selanjutnya ada karakteristik dari prosa. Yang pertama, bentuknya bebas. Kedua, bahasa. Tiga, pengarang. Empat, cara penyajian. Dan yang kelima, pesan atau amanat.
Selanjutnya ada tata cara membaca puisi. Membaca puisi adalah proses yang membutuhkan ekspresi, kekaguman, serta pemahaman yang mendalam. Beberapa langkah yang harus dilakukan ketika membaca puisi. Yang pertama, memilih puisi. Yang kedua, memahami puisi. Yang ketiga, pelajari intonasi puisi. Yang keempat, menggunakan imajinasi. Yang keenam, kosongkan pikiran. Dan yang terakhir, bayangkan hal-hal yang diungkapkan. Materi 7 yaitu menulis tegak bersambung. Pengertian dari menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Manfaatnya yang pertama, merangsang kerja otak untuk menjadi lebih kreatif. Yang kedua, menghasilkan tulisan yang lebih indah dan rapih. Yang ketiga, menghasah daya seni yang dimiliki siswa. Teknik penulisan, yang pertama, posisi duduk dan memegang alat tulis yang benar. Yang kedua, bentuk dasar huruf yang tegak lurus. Yang ketiga, kemiringan huruf yang konsisten. Yang keempat, jarak antar huruf dan kata yang proporsional. Yang kelima, keterhubungan antara huruf dan dalam satu kata. Selanjutnya ada keterampilan. Latihan menulis tegak sambung dapat dilakukan dengan menulis huruf, kata, kalimat, atau paragraf secara berulang-ulang untuk meningkatkan keterampilan. Materi 8 membahas tentang ringkasan. Pengertian dari ringkasan adalah bentuk singkat dari sebuah karangan yang tetap menunjukkan sosok dasar dari karangan tersebut. Proses ini melibatkan pemilihan informasi penting, pengurangan detail yang tidak diperlukan, dan penyusunan kembali informasi dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya ada pengertian ikhtisar. Ikhtisar adalah gambaran singkat mengenai suatu hal atau peristiwa, memberikan pemahaman cepat tentang isi bacaan. Ikhtisar mencakup informasi pokok dan pesan utama, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri tanpa menghilangkan tema utama dan tidak harus mempertahankan urutan gagasan asli. Selanjutnya ada tujuan dan ciri-ciri ringkasan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan utama dengan efektif dalam waktu singkat. Ciri-ciri ringkasan meliputi pengungkapan kembali karangan secara singkat dan padat, mempertahankan urutan ide pokok, dan menggunakan kalimat pendek yang sesuai dengan aslinya. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis ringkasan. Yang pertama, memahami naskah asli. Yang kedua, menulis ide pokok, membuat reproduksi, menghilangkan kata sifat, mempertahankan susunan gagasan, memperhatikan panjangan ringkasan, menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan memastikan isi ringkasan sesuai dengan yang asli. Materi 9 membahas tentang parafrase. Pengertian parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama tanpa mengubah makna aslinya. Langkah-langkah parafrase yang pertama, membaca dan memahami teks asli. 2. Mengartikan kata-kata sulit dan yang hilang. 3. Menambah tanda baca. 4. Menyusun kalimat menjadi paragraf. 5. Menulis gagasan dalam bahasa sendiri. 6. Membandingkan parafrase dengan teks asli untuk memastikan konsistensi. 7. Menggunakan tanda petik untuk istilah khusus yang diambil dari teks asli. Yang terakhir, mendokumentasi sumber asli. Selanjutnya ada ciri-ciri parafrase. Yang pertama, parafrase memiliki tuturan bahasa yang berbeda dengan teks asli sebelum diparafrasekan. 2. Memiliki teknik penyampaian bahasa yang berbeda dari sumber aslinya. 3. Makna dan isi tuturan tidak berubah dari sumber aslinya. Tujuan dari parafrase, yang pertama, menghindari plagiarisme. Yang kedua, gagasan lebih mudah dimengerti. Materi 10 membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Pengertian surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang lebih personal dan tidak resmi, seringkali ditujukan kepada anggota keluarga, teman, atau kenalan. Isi surat pribadi mencerminkan ekspresi, perasaan, opini, atau informasi antar individu dalam lingkungan pribadi. Sedangkan surat resmi adalah komunikasi tertulis yang berkaitan dengan urusan dinas, baik yang disusun oleh individu maupun lembaga, dan umumnya ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan instansi yang bersangkutan. Selanjutnya ada macam-macam surat resmi. Yang pertama, surat resmi jabatan. Kedua, surat resmi organisasi. Yang ketiga, surat resmi niaga. Yang keempat, surat resmi izin. Yang kelima, surat resmi dinas. Macam-macam surat pribadi. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, surat izin tidak masuk sekolah atau kerja. Yang ketiga, surat berita keluarga atau sahabat. Yang keempat, surat ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, surat panggilan kerja. Yang keenam, surat izin cuti. Selanjutnya ada karakteristik surat resmi. Yang pertama, penggunaan kepala surat jika dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua, penyertaan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, pemakaian salam pembuka dan penutup yang standar atau resmi, seperti Assalamualaikum
dengan hormat, hormat kami. Yang keempat, penggunaan bahasa dengan ragam atau resmi atau baku. Yang kelima, inklusi cap atau stempel jika surat berasal dari sebuah organisasi atau lembaga resmi. Yang keenam, penulisan surat mengikuti format tertentu atau tidak bersifat bebas. Selanjutnya ada karakteristik surat pribadi. Yang pertama, bersifat personal dan informal. Surat pribadi ditulis untuk orang yang dekat dengan mereka dan menggunakan bahasa yang informal dan tidak terlalu formal. Yang kedua, isi yang bersifat pribadi. Hal-hal yang bersifat pribadi seperti berita, perasaan, pengalaman, atau permintaan biasanya dibahas dalam surat pribadi. Yang ketiga, bahasa yang santai dalam korespondensi pribadi. Orang biasanya menggunakan bahasa yang santai, akrab, dan tidak terlalu formal. Yang keempat, struktur yang fleksibel. Struktur surat pribadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan penulis, tetapi tidak terlalu kaku atau kaku. Yang kelima, tidak ada format baku dalam surat pribadi. Tidak harus berformat seperti surat dinas atau surat resmi lainnya. Penulis dapat menyesuaikan formatnya sesuai dengan kebutuhan. Materi 11 yaitu formulir dan kwitansi. Pengertian formulir. Formulir biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi dari individu atau organisasi dan dapat mencakup berbagai jenis pertanyaan, termasuk pertanyaan pribadi, pertanyaan tentang produk atau layanan, dan pertanyaan tentang transaksi keuangan. Formulir dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk aplikasi pekerjaan, aplikasi peminjaman, dan survei pasar. Selanjutnya, pengertian kwitansi. Kwitansi adalah dokumen yang digunakan untuk membuktikan transaksi keuangan, seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa. Kwitansi biasanya mencakup informasi tentang pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pembeli dan penjual, serta detail tentang barang atau jasa yang diperdagangkan. Kesimpulannya adalah, formulir dan kwitansi merupakan instrumen penting dalam proses administrasi dan keuangan yang membantu dalam pengumpulan data, pelacakan transaksi, dan perekaman informasi secara teratur dan sah. Secara keseluruhan, formulir dan kwitansi adalah dua jenis dokumen yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk transaksi keuangan dan hukum. Materi 12 membahas tentang naskah pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pikiran, informasi, atau gagasan kepada audiens dalam forum resmi, tanpa interaksi timbal balik. Ekspresi lisan dan aspek non-kebahasaan seperti ekspresi wajah dan gestur penting untuk menyampaikan pesan secara efektif. Yang kedua, tujuan pidato bervariasi, termasuk instruktif, rekreatif, dan persuasif, untuk menyadarkan, mengajak, memperingatkan, atau membangkitkan semangat audiens. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun teks pidato meliputi menentukan tema sesuai acara, menetapkan maksud dan tujuan pidato, mengumpulkan bahan informasi, membuat kerangka pidato, menyunting naskah pidato. Yang keempat, contoh-contoh pidato mencakup berbagai jenis, mulai dari pidato persuasif yang mengajak untuk tindakan tertentu, pidato rekreatif yang menghibur dalam suasana santai, hingga pidato informatif yang menyampaikan pengetahuan penting seperti sejarah atau nasionalisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.